Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita bisa kembali dalam pembahasan dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim, di mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang pendahuluan dari kitab Ta'limul Muta'allim ini yang disusun oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, di mana beliau menceritakan tentang awal mulanya kenapa kitab ini disusun. Bermula dari keresahan beliau bahwa di zaman ini banyak sekali para penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yang bersungguh-sungguh dalam belajar, akan tetapi dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Beliau mengatakan bahwa di antaranya adalah karena mereka para penuntut ilmu itu banyak yang salah jalannya atau tata caranya dalam menuntut ilmu, kemudian juga mereka meninggalkan syarat-syarat bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu itu bersikap, misalkan dari sisi adab, dari sisi akhlaknya, dan semuanya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim ini. Kita masuk di Al-Faslul Awal, di fasal yang pertama. Di bagian yang pertama ini, Syekh Az-Zarnuji membahas tentang fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, tentang hakikat ilmu dan fiqih serta keutamaannya. Yang pertama, tentang kewajiban belajar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tidak ada diskriminasi di sini. Semuanya wajib menuntut ilmu. I'lam, ketahuilah, bi annahu la yaftaridu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin, bal yaftaridu alaihi talabu ilmil hal. Perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan itu, katanya, tidak untuk sembarang ilmu. Artinya, tidak harus semua ilmu. Kenapa? Karena kita ini kan terbatas dengan waktu, terbatas dengan usia, begitu. Sehingga kalau kita mencoba untuk meraih semuanya, maka kemungkinan kita tidak akan bisa mendapatkan semuanya. Bal yaftaridu alaihi talabu ilmil hal. Ya. Akan tetapi, wajib bagi seorang muslim itu mencari atau menuntut ilmul hal, disebutkan di sini. Apa yang dimaksud ilmul hal? Ya, ilmul hal ini kalau menurut Syekh Ibrahim bin Ismail di dalam syarah kitab Ta'limul Muta'allim ini, beliau menjelaskan wa huwa ilmu usuluddin wa ilmul fiqhi. Yang dimaksud ilmul hal di sini adalah pertama ilmu usuluddin, ilmu yang menjelaskan tentang pokok-pokok agama, dasar-dasar agama,
di mana semua ulama, di mana semua orang sepakat dengan dasar-dasar agama ini. Ilmu usuluddin ini mencakup tentang ilmu-ilmu tauhid, ya, ilmu tentang keimanan, ya, tentang rukun-rukun iman. Keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Kemudian, wa ilmu fiqhi, dan juga ilmu fikih. Kalau ilmu fikih ini lebih kepada bagaimana kita praktek dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bukti keimanan kita kepada Allah itu. Makanya fikih itu mencakup banyak hal, ya, dari mulai ibadah, muamalah, jinayah, munakahat, kemudian ilmu waris, kemudian bahkan ilmu tentang ketatanegaraan dan hal-hal yang kontemporer sekarang pun sudah mulai masuk dalam bidang ilmu fikih. Makanya kalau kita belajar sebenarnya secara keseluruhan dan ada link and match gitu ya antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, maka sebenarnya tidak ada perbedaan, oh ini ilmu agama, ilmu umum. Karena pada dasarnya ilmu agama memerlukan juga hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Ilmu-ilmu umum pun harusnya juga dijiwai oleh ilmu agama, sehingga semuanya bisa berjalan beriringan. Kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifzul hal. Sebagaimana dikatakan, ya, ada yang mengatakan bahwa ilmu yang paling utama itu adalah ilmu hal. Gitu. Jadi memang ada prioritas utama itu adalah ilmu hal ini, ilmu usuluddin, kemudian ilmu fikih, ya, ilmu-ilmu agama, kemudian selanjutnya ilmu-ilmu yang lain. Wa afdalul amal hifzul hal. Dan perbuatan yang paling utama, yang paling mulia adalah menjaga perilaku, menjaga sikap kita, menjaga adab, menjaga moral kita. Nah, itu adalah amal yang paling utama. Kemudian yaftaridu 'alal muslim talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi, ay fi ayyi halin kana. Wajib atas setiap muslim, ya, untuk mencari ilmu yang sesuai dengan kondisinya. Dalam kondisi apapun dia harus tahu ilmunya. Fa innahu la budda lahu minas shalah. Sebagai contoh misalkan seseorang wajib salat. Oke. Fa yaftaridu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholati. Maka baginya wajib menuntut ilmu, mengetahui apa ilmu-ilmu yang berhubungan dengan salat. Ya. Biqadri ma yu'addi bihi fardhus shalah wa yajibu alaihi ilmu ma yaqalahu biqadri ma yu'addi bihi al-wajib, ya. Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhan wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Artinya, kalau kita ingin melaksanakan suatu kewajiban, maka kita pun wajib mengetahui apa yang mendukung bahwa suatu kewajiban itu bisa dilaksanakan dengan sempurna. Kalau kita belajar sholat, maka kita harus tahu rukun sholat itu apa, kemudian syarat sholat itu apa, yang membatalkan sholat itu apa, kemudian sunnah-sunnah sholat itu apa, itu semua harus kita pelajari. Gitu. Kalau dalam istilah ilmu usul fiqh kan dikatakan ma la yatimul wujub bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang bisa menyempurnakan kewajiban maka hukumnya wajib. Gitu. Begitupun wa kadzalika fis shaumi waz zakati in kana lahu malun wal hajju in wajaba alaihi wa kadzalika fil buyu in kana yattajiru. Begitupun dalam puasa. Puasa itu wajib, maka segala sesuatu pengetahuan yang mendukung pada pelaksanaan puasa itu dengan benar, hukumnya wajib. Begitupun zakat, begitupun haji, begitupun dalam
jual beli. Dalam jual beli pun harus tahu apa yang menjadi syarat jual beli, rukun jual beli gitu kan. Itu semua harus dipelajari. Qila li Muhammad bin al-Hasan rahimahullahu taala alla tusannifa kitaban fi zuhdi. Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala pernah ditanya, kenapa kamu tidak menulis kitab tentang zuhud, kata si penanya tersebut, ya. Kemudian qala sannaftu kitaban fil buyu. Muhammad bin Hasan ini menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Mungkin bagi kita kok nggak nyambung ya jawabannya. Nah, maksudnya apa? Yakni az-zahidu man yataharrazu 'anis syubuhati wal makruhati fit tijarat wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati wal hiraf. Wa kullu man ishtaghala bi shay'in minha yaftaridu 'alaihi ilmu taharruzi 'anil harami fihi wa kadzalika yaftaridu 'alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Maksudnya, yang dimaksud oleh Muhammad bin Hasan ini adalah yang dikatakan zuhud itu kan menjaga diri dari hal-hal yang subhat, tidak jelas halal haramnya dalam berdagang. Maka ketika beliau menulis kitab tentang jual beli dalam berdagang, maka sesungguhnya di dalamnya sudah ada pembahasan tentang zuhud, yaitu bagaimana dalam berdagang itu meninggalkan yang halal, yang haram gitu ya. Bagaimana di dalam jual beli itu meninggalkan hal-hal yang subhat, yang tidak seharusnya dilakukan. Maka itu pun termasuk zuhud gitu ya. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bagian berikutnya di sini masuk ke dalam pembahasan tentang keutamaan ilmu. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin, ya. Tidak seorang pun yang meragukan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kenapa? Idh huwa mukhtassun bil insaniyah. Ya. Karena ilmu itu khusus dimiliki oleh manusia. Li'anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fihal insan wasairul hayawanat, ya, kasyaja'ati wal jur'ati wal quwwati wal judi wasyafaqati wa ghairiha siwal ilmi wa bihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikah. Adapun selain ilmu, tadi dikatakan ilmu itu mempunyai keutamaan karena ilmu itu khusus dimiliki manusia. Sedangkan segala sesuatu selain ilmu itu tidak hanya manusia yang memiliki, tapi juga bisa dimiliki oleh binatang. Misalkan dari sisi kekuatan, keberanian, kemudian kasih sayang, itu kan dimiliki oleh selain manusia pun dimiliki. Tapi untuk ilmu khusus manusia yang memiliki. Wabihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikah. Dengan ilmu pula, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam alaihi salam di atas para malaikat. Kenapa para malaikat sujud kepada Adam alaihi salam? Karena Adam memiliki ilmu yang melebihi ilmunya para malaikat gitu. Kemudian wa innama syarufal ilm likaunihi wasilatan ila taqwa. Ilmu itu sangat penting, ya, karena ilmu ini adalah sebagai sarana atau perantara untuk menuju ketakwaan. Seseorang bisa bertakwa, ya,
bisa berada dalam posisi ketakwaan kalau dia punya ilmu. Ya, alladzi yastahiqqu bihil karamah indallahi ta'ala was sa'adatil abadiyah. Ya. Di mana dengan ketakwaan inilah manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa dan keuntungan yang abadi. Begitu. Itulah kenapa ilmu itu dikatakan sebagai suatu yang mulia. Karena dengan ilmu orang bisa bertakwa, dengan bertakwa orang bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kama qila li Muhammad bin Hasan bin Abdullah, sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah, ini sebuah syair ya. Ta'allam fa'innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Ya. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadah minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ta'allam fa innal ilma zayyinun li ahlihi. Belajarlah karena ilmu itu sebab ilmu itu adalah penghias bagi pemiliknya. Ya. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Dan pertanda segala pujian, ya. Dia adalah kelebihan dan pertanda segala pujian. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu, minal ilmi. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Belajarlah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul. Ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa. Ilmu yang paling lurus untuk dipelajari. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda, huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi. Dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia min jami'is syada'idi, dari segala kesusahan. Gitu ya. Itu sebuah syair. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Ya. Oleh karena itu orang yang ahli ilmu agama dan bersifat wara, ya, menjaga dirinya dengan baik, lebih berat bagi setan. Setan sulit mengalahkan orang yang berilmu, yang dia wara dalam keilmuannya. Dia mempunyai sifat kehati-hatian, bagaimana bersikap. Nah, ini asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 tukang ibadah, 1000 orang yang ahli ibadah tapi dia bodoh, tanpa ilmu, begitu. Oke. Baik. Ini adalah bagian yang kedua dari fasal yang pertama. Barangkali kalau terlalu panjang juga di satu pertemuan nanti akan sulit gitu ya untuk mencerna. Maka untuk sementara saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit tapi bermanfaat untuk kita semua. Kita sama-sama bagaimana kalau kita sebagai guru, bagaimana menjadi guru yang baik untuk murid-murid kita. Bagaimana kalau seorang murid, seorang siswa, seorang pelajar, seorang santri, dia lebih baik dalam menjaga dirinya untuk berakhlak, beradab dalam mencari ilmu ini, sehingga ilmu yang disampaikan oleh guru dan ilmu yang dicerna oleh murid itu bisa bermanfaat. Kita pun sama sebagai orang tua, sebagai anak, semua harus tahu agar ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali untuk sementara ini
yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.